Kematian adalah keputusan Sang Pencipta. Tidak ada yang bisa menduga kapan hal tersebut terjadi. Memulai karir di dunia hiburan saat muda telah dilakoni sederet nama selebriti ini. Sayangnya, ajal menjemput mereka ketika berada di puncak ketenaran. Sejumlah artis tanah air diketahui meninggal dunia dengan cara tragis. Para artis ini ada yang mengalami kecelakaan mobil parah hingga dilaporkan menjadi korban pembunuhan. Berikut ini kami sajikan berita deretan artis Indonesia yang meninggal di puncak karir dan meninggal secara mengenaskan. Namun sebelum lanjut, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Alda Risma. Bagi penggemar industri musik Indonesia, pada tanggal 12 Desember 2006 memberikan duka tersendiri. Tanggal tersebut merupakan waktu kepergian sosok aktris dan penyanyi Alda Risma. Meskipun sudah 17 tahun berlalu, sosok Alda Risma dan kepergiannya selalu diingat penggemarnya. Pemilik nama lengkap Alda Risma Elvariani merupakan seorang yang multitalenta di dunia hiburan Indonesia. Alda Risma tidak hanya dikenal sebagai seorang penyanyi, tetapi juga pemain film di Indonesia. Perempuan kelahiran Bogor, Jawa Barat ini merupakan anak ketiga dari 8 bersaudara dari pasangan Amir Farid Rizal dan Halimah. Namanya mulai dikenal di industri musik Indonesia ketika berusia 14 tahun setelah berkolaborasi dengan boyband asal Inggris, Code Red, melalui lagu We Can Make It. Pada tahun 1998, Alda Risma semakin mantap terjun ke dunia tarik suara dengan bersolo karir ketika berusia 15 tahun. Single berjudul Aku Tak Biasa yang merupakan lagu debutnya sukses mendapatkan respons positif dari masyarakat Indonesia dan Malaysia. Berkat kesuksesannya tersebut, nama Alda Risma mendapatkan Anugerah Musik Indonesia 1998 untuk artis solo wanita pop terbaik untuk single tersebut. Tak berhenti sampai situ, pada tahun 2001, Alda Risma mulai menjajaki dunia akting dengan membintangi beberapa judul sinetron. Salah satu judul sinetron yang diperankannya bertajuk Kesucian Prasasti. Pada 12 Desember 2006, mencuat kabar mengejutkan dari Alda Risma, sebab Alda Risma ditemukan meninggal dunia di Hotel Grand Menteng di kamar 432. Dalam peristiwa tersebut, sekujur tubuh Alda Risma dipenuhi bekas suntikan. Setidaknya, ditemukan sekitar 20 hingga 25 suntikan yang mengandung benzodiazepine, propofol, petidine, morfin, dan pil analgetik. Saat ditemukan, tubuh Alda Risma telah terbujur kaku serta mulutnya keluar darah dan busa. Alda Risma pun segera dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan perawatan intensif. Namun, nyawa Alda Risma tak tertolong karena mengalami overdosis dan keracunan psikotropika. Kasus kematian Alda Risma pun menyeret nama Ferry Surya Prakasa, kekasih Alda Risma, tersangka atas kematian penyanyi wanita itu. Di pengadilan, Ferry dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dia divonis hukuman 15 tahun penjara. Ferry mendapatkan status bebas bersyarat atas dasar peninjauan kembali kasusnya yang disetujui Mahkamah Agung, Selasa, 25 Januari 2011. Hal ini juga didukung penilaian terhadap sikap Ferry selama di penjara. Selama sekitar 4,5 tahun masa tahanan, Ferry tidak pernah berbuat masalah. Nike Ardilla. Nike Ardilla adalah penyanyi yang meninggal dunia di usia muda dan berita kematiannya pada tahun 90-an itu sempat menggemparkan industri musik tanah air. Apa penyebab Nike Ardilla meninggal dunia? Penyebab Nike Ardilla meninggal adalah kecelakaan dengan mobil yang dikendarainya sendiri. Banyak yang mengatakan penyebab meninggalnya sosok Mojang Priangan itu masih cukup misterius. Fakta yang diungkap, penyebab Nike Ardilla meninggal adalah kecelakaan karena beberapa hari belakangan, penyanyi yang masih berusia 19 tahun itu mengalami kelelahan yang cukup parah. Penyebab Nike Ardilla meninggal adalah kecelakaan karena mobil yang dikendarainya sendiri Honda Civic Genio biru metalik dengan nomor polisi D27AK menabrak pagar gerbang kantor Nata Usaha Abadi. Hasil visum polisi untuk mengungkap penyebab kematian Nike Ardilla disebutkan tidak ditemukan kadar alkohol dalam tubuh Nike. Meski fakta yang diungkap penyebab Nike Ardilla meninggal adalah kecelakaan, banyak yang mengatakan penyebab meninggalnya sosok Mojang Priangan itu masih cukup misterius.
Kecelakaan yang menjadi penyebab Nike Ardila meninggal dunia terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 1995. Kronologi kecelakaan itu dimulai pukul 000 ketika kekesapaan Nike Ardila dan Atun tiba di Hotel Jayakarta, Bandung. Kemudian langsung menuju diskotik Polo menggunakan 3 mobil bersama-sama. Mereka diantaranya Edi Bogel, Ari Sihasale, dan seorang pragawati. Pukul 0.30 mereka pun tiba di diskotik Polo. Nike Ardila bertemu dengan Titi DJ dan Bucek Dip di sana. Menurut berbagai saksi, ia hanya memesan orange juice. Kemudian, sekitar pukul 3.00 mereka meninggalkan diskotik Polo. Penyanyi wanita kondang ini melihat ban kiri mobilnya kempes. Denny Mukti pun membantu memasang ban cadangan yang diketahui lebih kecil ukurannya dari ban lainnya. Nike Ardila sempat diingatkan supaya hati-hati. Kemudian, sekitar pukul 5.00 kecelakaan pun terjadi di Jalan R.E. Marta Dinata yang kini menjadi Jalan Riau. Jenazah Nike Ardila disemayamkan di rumah orang tuanya. Wanita yang berada satu mobil dengan Nike Ardila, Atun, selamat dalam kecelakaan yang menjadi penyebab kematian Nike Ardila. Menurutnya, Nike mengemudikan mobil tidak dalam keadaan mabuk. Menurut Atun, dalam perjalanan pulang Nike mengendarai mobil itu dengan tidak menggunakan sabuk pengaman. Sehingga hal itu yang membuatnya mengalami luka parah saat mobilnya kecelakaan dan menjadi penyebab Nike Ardila meninggal dunia. Saat itu, mobil Nike memang berusaha menyalip mobil berwarna merah di depannya yang berjalan sangat pelan. Akan tetapi, ketika menyalip, dari arah berlawanan muncul mobil TAF melaju kencang. Nike langsung menghindari mobil TAF tersebut dan membanting setir terlalu ke kiri sehingga menabrak sebuah pohon dan langsung terpental menabrak pagar beton bak sampah. Suzana. Sudah 12 tahun berlalu semenjak kepergian mendiang Suzana. Meski begitu, publik masih dibuat penasaran dengan kisah hidupnya. Ratu film horor Indonesia ini memang diketahui memiliki sejumlah cerita unik dan penuh misteri. Mulai dari hobinya makan kembang, hingga kepergiannya yang mendadak masih meninggalkan pertanyaan di benak penggemar. Berita kematiannya yang tak jelas dan mendadak lantas menimbulkan kecurigaan. Sang suami yang bernama Clift Sangra bahkan disebut-sebut sebagai dalang atas kematian Suzana. Hal ini bermula ketika seorang pekerja di rumah Clift dan Suzana membuat pengakuan mengejutkan. Pembantu rumah tangga tersebut berkata bahwa Clift Sangra pernah memerintahkan dirinya untuk membunuh Suzana. Seperti yang diketahui, Suzana meninggal 2 hari usai hari ulang tahunnya yang ke-66 pada hari Rabu 15 Oktober 2008 sekitar pukul 23.15 di Magelang. Jenazahnya dimakamkan di TPU Giriloyo esok harinya pukul 9.30 tanpa upacara besar. Anehnya, anak kandung dan keluarga besar Suzana dan keluarga besar mantan suami Suzana sebelum Clift Sangra tak mengetahui kematiannya sama sekali. Keluarga dan orang-orang baru mengetahui kematian Suzana setelah jenazahnya sudah dimakamkan. Ketika hari kematian, Clift sempat mengatakan Suzana meninggal dunia tiba-tiba setelah minum susu malam hari. Ia mengaku sempat berbincang-bincang dengan Suzana lalu ia segera menghubungi dokter pribadinya ketika melihat tanda-tanda kematian sang istri. Dokter pribadinya, yaitu Dr. Mia Pramudianti dan suaminya Dr. Hasman Budiono sempat melakukan visum et repertum guna memastikan Suzana telah meninggal dunia. Kematian tersebut memicu perdebatan antara sang suami, Clift Sangra dengan anak kandung Suzana, Kiki Maria. Banyak yang menduga masalah warisan itu juga sempat menimbulkan isu Clift merencanakan pembunuhan Suzana dengan menyewa pembunuh bayaran dan memberi imbalan sebesar 50 juta rupiah.